Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Zidan Amin dengan NIM 26550 120 140 109 dari kelas Oceanografi B, jurusan Oceanografi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi hidrodinamika tentang pergerakan elemen fluida, aliran rotasional dan irotasional. Dalam matematika, gerakan elemen fluida di sepanjang jalurnya dianggap sebagai superposisi dari berbagai jenis posisi primer yang berbeda. Prinsip ini didasari fluida dalam dua dimensi, di mana kecepatan fluida sejajar arahnya dengan sumbu X dan bergantung pada sumbu Y. Partikel fluida dapat bergerak. Gerak elemen fluida ini ditentukan oleh gerak pada partikel-partikelnya. Pendahuluan. Sesuai elemen bujur sangkar ABCD yang sangat kecil dari area dx dy pada saat waktu t plus dt sama dengan A1B1 C1 D1. Jadi sesuai dengan penjelasan di di awal bahwa perpindahan atau pergerakan dari bujur sangkar ABCD ke area A1 D1 B2 dan C2 A1 B1 C1 dan D1 sesuai dengan pada area dx dan dy pada saat waktu t plus dt. Jadi ini pada waktu pertambahan dari waktu atau t. Kecepatan dari A dan B adalah U, sedangkan kecepatan dari B dan C adalah du sama dengan U plus U per Y dy, karena AB sama dengan dy dan U sebagai Y saja. Dari gambar, untuk menuju dari ABCD ke A1B1 C1 D1 melalui langkah-langkah berikut, atau terdapat langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, gerak translasi yang diberi tanda A1 B2 C2 D1. Kecepatan translasinya adalah U. Jadi dari A, B, C, D menuju ke A1, B2, C2, D1 merupakan gerak translasi yang kecepatannya adalah sebesar U. Yang kedua ada gerak rotasional yang mengubah arah diagonal A1C1 dan D1B2 ke A1C3 dan D1B3 secara langsung. Jadi terdapat gerak rotasional atau gerak rotasi di mana dari titik A1C2 dan D1B2 itu bergerak dari A1 ke C2 bergerak ke A1C3, sedangkan dari D1B2 bergerak ke kanan menuju D1B3 dengan masing-masing titik tumpunya adalah A dan A1 dan D1. Yang ketiga ada gerak deformasi bergerak. Gerak deformasi yang bergerak menggantikan dari C3 ke C1 dan B3 ke B1. Bisa kita lihat dari C3 ke C1 dan B3 ke B1. Gerak dari C3 ke C1 ini termasuk gerak deformasi yang memanjang, sedangkan dari yang B3 ke B1 merupakan gerak deformasi menyempit atau memendek, dan keduanya merupakan gerak deformasi linear. Dalam beberapa kasus umum ada konstituen utama dari partikel gerak dan deformasi pada gerak elemen fluida, yaitu yang pertama ada komponen kecepatan vektor UVW, yaitu adalah translasi. Yang kedua jenis komponen kecepatan berdasarkan arah gerak dari dalam atau dilatasi. Yang ketiga ada jenis komponen kecepatan yang melihat arah normal terhadap arah mereka sendiri, yaitu rotasi dan deformasi angular. Yang pertama adalah gerak elemen fluida. Yang pertama ada gerak perpindahan atau translasi. Gerak translasi secara umum disebut pula gerak perpindahan posisi. Dalam gerak translasi, benda hanya mengalami perpindahan posisi koordinat. Jika pada posisi awalnya berada pada koordinat X, Y, dan Z pada saat waktu T, maka bangun akan mengalami translasi saat
adanya pertambahan itu X plus X aksen, Y plus Y aksen, dan Z plus Z aksen yang terjadi pada waktu T plus T aksen. Ciri dari gerak translasi sendiri adalah yang pertama, terjadi pada pergerakan partikel fluida yang homogen. Yang kedua, pergerakan tidak disertai perubahan bentuk. Terjadinya perpindahan tempat atau posisi. Yang keempat, terjadi perpindahan koordinat tiap selang waktu dengan persamaan X plus DX, Y plus DY, Z plus DZ, dan T plus DT. DX menandakan perubahan atau penjumlahan nilai X atau titik X, sedangkan DY perubahan nilai titik Y, DZ perubahan titik Z, dan DT adalah perubahan waktu atau selang waktu. Seperti terlihat di gambar bahwa dari bangun A ini mengalami translasi atau perpindahan posisi menuju ke titik A aksen yang ada di sini. Perpindahan ini tidak mengalami perubahan bentuk atau tidak mengalami perubahan, hanya perpindahan posisi atau tempat koordinat. Sehingga ini yang disebut dengan gerak translasi. Aliran partikel sepanjang garis paralel dan sejajar garis arus dengan kecepatan konstan atau biasa disebut dengan aliran uniform hanya terjadi pada kasus gerak translasi. Gerakan translatori dapat didefinisikan lebih ketat sebagai gerakan pusat elemen persegi panjang. Bisa dilihat bahwa gerak translasi ini terjadi pada aliran uniform atau aliran seragam. Aliran ini bergerak konstan dan lurus, tidak adanya perputaran atau rotasi, sehingga partikel-partikel ini hanya mengalami perpindahan posisi atau translasi tiap perubahan waktu. Nah, yang kedua ada gerak deformasi. Gerak ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu deformasi dilatasional dan deformasi sudut. Gerak deformasi dilatasional disebut pula dengan deformasi linear, sedangkan gerak deformasi sudut disebut dengan tegangan geser. Yang pertama ada deformasi linear atau deformasi dilatasional. Dalam aliran yang memusat, kecepatan mempunyai kecenderungan menambah alur sepanjang artikel. Oleh karena itu, kecepatan dari tepi garis tegak lurus terhadap vektor atau terhadap garis lurus tidak sama. Partikel dapat menjadi lebih kecil maupun lebih panjang. Dilatasional telah termuat dalam sebuah perpindahan di mana tidak terjadi adanya perpindahan sudut, tidak terjadi adanya perubahan sudut. Gerak ini sering terjadi pada aliran konvergen. Deformasi linear mengalami perubahan bentuk tanpa mengalami orientasi dari elemen yang ada. Jadi maksudnya deformasi linear ini adalah perubahan sisi dari partikel yang tidak merubah aspek lain, hanya mengubah sisi dan ukuran dari partikel tersebut. Bisa dilihat di gambar contohnya. Pertama ada bangun atau bentuk partikel ABCD, lalu mengalami deformasi linear sehingga berubah menjadi A, B aksen, C aksen, atau D aksen. Selain itu, bangun tersebut juga bisa berubah posisi atau mengalami deformasi linear menjadi D, E, C aksen, D aksen. Tergantung dengan gaya atau energi yang mengenai atau merubah partikel tersebut. Jadi yang berubah hanya sisinya. Yang dari BC menjadi B aksen, C aksen, yang bisa dilihat memanjang. Sedangkan yang bawah dari AD menjadi AD aksen, sama seperti anu. Sedangkan pada titik ini A dan AB, sisi ini berubah menjadi AB aksen yang terlihat memendek. Jadi gerak deformasi linear itu bisa terjadi memanjang ataupun memendek pada sisi partikel. Ini
bisa ada lagi contoh proses deformasi linear atau dilatasi. Bisa terlihat dari awalnya bentuknya kotak seperti ini berubah menjadi persegi panjang karena menyempit ya tiap perbedaan waktunya. Hal ini terjadi pada deformasi fluida partikel yang berada pada Z konvergen. Yang kedua ada deformasi sudut. Deformasi sudut digambarkan dengan sifat sebuah fluida tanpa fungsi friksi yang sering terjadi di sekitar tekukan atau belokan. Arus fluida di sekitar tekukan melalaikan efek dari friksi dan membuat partikel dapat mengalami kemelaran. Seperti pada contoh, jika partikel A adalah sudut dari bangun ABCD, pada sisi AB mengalami velositas yang lebih besar dari sisi CD, sehingga mengalami deformasi sudut. Deformasi sudut menyebabkan terjadinya distorsi elemen yang mengubah bentuk partikel dari semula. Seperti pada contoh yang atas ini, kita bisa lihat bahwa pertama awalnya ada bangun ABCD dengan sisi kotak siku-siku sempurna. Lalu saat dia bertemu dengan tekukan atau belokan, maka dia akan mengalami friksinya diabaikan atau hilang, sehingga partikel tersebut mengalami distorsi elemen yang mengubah bentuk partikel, sehingga sudut-sudut dari sisi partikel ini berubah dari AB menjadi A aksen, B aksen, dan CD menjadi C aksen, D aksen. Bisa dilihat perubahan sudut yang terjadi. Lalu di bawahnya ada juga contoh deformasi sudut. Dari yang awalnya jajar genjang seperti ini, terkena deformasi dari sisi bawah dan sisi samping, sehingga sisi bawah ke atas dan sisi kiri ke kanan, sehingga bangun berubah menjadi lebih sempit dan sudutnya juga berubah. Yang berbeda dengan deformasi linear adalah ukuran dari sudutnya. Jika deformasi linear ini, sudut-sudut yang ada pada partikel masih tetap atau tidak berubah, hanya perubahan pada sisi. Sedangkan pada deformasi sudut ini, sudutnya berubah. Akibat sudut yang berubah tersebut, sisinya tetap, tapi sudutnya yang berubah. Selanjutnya ada gerak rotasi. Gerak rotasi hanya berputar, merubah koordinat saja tanpa merubah bentuk atau tanpa distorsi. Syarat terjadinya rotasi adalah jika kecepatan suatu sumbu adalah fungsi dari sumbu-sumbu yang lain. Sebagai contoh, kecepatan pada arah sumbu X merupakan fungsi dari sumbu Y dan sumbu Z. Salah satu contoh gerak rotasi adalah fluida yang menuruni jeram yang curam. Secara garis besar, komponen rotasi adalah pengurangan antara perubahan kecepatan terhadap sumbu yang berlawanan. Gerak rotasi dapat berhubungan langsung dengan gerak deformasi. Kenapa? Pada partikel fluida, gerak rotasi seringnya terjadi dengan mengalami gerak deformasi juga, karena jarang sekali terjadi gerak rotasi yang berlaku tanpa terjadinya gerak deformasi. Hal ini dikarenakan gaya friksi yang terjadi pada partikel fluida. Jadi dapat bisa dilihat di contoh bahwa rotasi bisa terjadi tanpa adanya deformasi, yaitu perputaran partikel terhadap titik tumpunya. Kita bisa lihat bahwa partikelnya berputar. Tapi dapat pula terjadi rotasi yang mengalami deformasi, atau rata-rata kebanyakan memang seperti itu, karena adanya gaya friksi yang terjadi pada partikel fluidanya. Bisa kita lihat bahwa pada awalnya bentuknya adalah kotak seperti ini, lalu mengalami deformasi sehingga mengkerut menjadi layang-layang atau bentuk diamond seperti ini, segi empat seperti ini, dan mengalami perputaran atau rotasi. Deformasi juga bisa terjadi tanpa adanya
gerak rotasi. Selanjutnya ada aliran rotasional dan irotasional. Aliran rotasional dan irotasional. Yang pertama, aliran irotasional adalah aliran di mana nilai rotasinya atau setiap komponen vektor rotasi sama dengan 0. Contoh aliran ini adalah medan aliran pada aliran seragam atau uniform yang ada di awal tadi. Aliran irotasional adalah aliran air yang tidak diikuti perputaran partikel penyusun tersebut. Jadi bisa disimpulkan bahwa aliran irotasional ini aliran yang tidak mengalami rotasi atau perputaran pada partikel penyusun airnya. Sedangkan pada aliran rotasional adalah aliran di mana nilai rotasinya atau setiap komponen vektor rotasinya tidak sama dengan 0. Hal ini berarti medan aliran dengan kecepatan vektor V atau curve V tidak sama dengan 0. Aliran rotasional adalah aliran yang diikuti perputaran partikel penyusun air. Hal ini memberikan gambaran bahwa untuk aliran rotasional dapat diberikan istilah rotasi. Contoh aliran ini adalah pada pusaran air. Pada rata-rata bentuk fluida, semua alirannya hampir semuanya adalah aliran rotasional karena sudah kebanyakan atau rata-rata mengalami perputaran atau rotasi pada alirannya. Di sini terlihat contohnya. Pada contoh pertama, aliran ini adalah aliran irotasional atau tanpa perputaran, di mana alirannya tegak lurus atau langsung masuk ke dalam penampang ini. Sedangkan pada rotasional, karena adanya penyempitan pada tempat masuknya penampang, maka terjadi perputaran aliran di sini sehingga menyebabkan terjadinya rotasional atau rotasi pada alirannya. Sedangkan pada contoh kedua bisa lebih terlihat bahwa sebelum masuk pada penampang, aliran tersebut adalah aliran irotasional. Lalu saat menuju penampang yang berbeda dengan ukurannya atau menyempit, di sini akan terjadi gerak rotasional atau gerak rotasi atau perputaran, dan semakin menyempit penampangnya, gerak rotasi tersebut akan semakin masuk karena tidak cepat masuknya atau tidak cepat lewatnya, sehingga adanya perputaran aliran di sekitar sini. Bisa dilihat bahwa semakin kecil tulisannya sangat rotasional atau berputar sangat kencang ya. Di sini juga terjadi rotasional. Sekian yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.